Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, kebodohan Irene Handono tentang sejarah kelahiran Yesus Kristus langsung ketahuan setelah secara tidak langsung Bapak Bambang Nursena memberikan tanggapan terhadap pernyataan beliau. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang disampaikan oleh Irene Handono di video berikut ini. Yang diperingati tanggal 25 Desember itu adalah kelahirannya Dewa Matahari. Nah, mengapa Dewa Matahari kemudian dipakai sebagai peringatannya kelahirannya Nabi Isa yang oleh mereka disebut Yesus? Peristiwanya ketika rakyat Romawi masih beragama politisme paganisme. Hal ini berlangsung sampai abad keempat, di mana suatu bukti sejarah Kaisar Konstantin yang memimpin konsili Nizea yang diadakan di kota Nizea, maka disebut konsili Nizea. Konsili adalah konferensi atau bahasa lain muktamar. Ini bahasa Latin Romawi. Konsili Nizea yang diadakan pada tahun 325 Masehi melantik Yesus menjadi Tuhan. Jadi Konstantin melantik Yesus menjadi Tuhan. Yang saat itu sebelumnya Yesus tidak pernah dinyatakan sebagai Tuhan. Dan sampai hari ini pun kalau ibu dan bapak mencermati seluruh Bible, tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan sembahlah aku Tuhanmu. Hal itu tidak pernah terjadi. Lalu seperti apa tanggapan daripada Bapak Bambang Nursena tentang sejarah kelahiran Yesus? Mari kita simak videonya. Bahwa Natal 25 Desember itu adalah Sol Invictus. Dan dahulu saya menganut itu. Yang kemudian dikristenkan supaya memudahkan orang-orang penyembah berhala menjadi Kristen. Katanya, kata saya 20 tahun yang lalu juga begitu. Tatkala kemudian saya mengakses data-data kekristenan timur, saya mendapatkan banyak data dari biarawati El Natrun, dari biara Saint Anthony. Baru saya ngerti itu ungkapan latah yang digetok tularkan tak henti-hentinya. Pertama begini, tidak ada satu potong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember sebelum abad keempat. Jadi pernyataan Dewa Matahari lahir 25 Desember itu zamannya Kaisar Julius Simurtan. Kenapa disebut Julius Simurtan? Kaisar Julius itu abad keempat itu hidupnya, dulunya seorang Kristen, lalu membalik ke agama pagan, lalu membajak kalender liturgis Natal sebagai kalender Sol Invictus. Saya ngomong begini ketenangan juga, ini data beneran. Saya akan tunjukkan satu-satu datanya supaya clear gitu. Pertama, sebelum tahun 350 sekian, tidak ada satupun yang mengatakan 25 Desember itu adalah kelahiran Sol Invictus atau Dewa Matahari yang tak terkalahkan. Bahkan sebelum di Barat, tahun pertama yang mengatakan bahwa Desember berkaitan dengan Saturnalia, pemujaan dewa yang berkaitan dengan titik balik musim dingin, itu baru terjadi tahun 274 Masehi, zaman Kaisar Aurelian. Bapak Ibu tidak percaya, cari mata uang Aurelian yang tertulis di situ, banyak di internet itu tertulis Pontifex Solis, penguasa sang matahari. Itu baru tahun 274 Masehi. Natal sudah dirayakan tahun 126 Masehi, Misa 24 Desember di Roma oleh Paus Telesphorus. Sumbernya dari mana? Sumbernya ada di buku kuno yang berjudul Liber Pontificalis.
Liber Pontificalis itu adalah catatan tentang pemimpin-pemimpin gereja Roma sampai generasi ke-8. Itu tahun 126 Masehi. Catatan kedua, tahun 160 Masehi, Uskup Theophilus di Kaisarea Israel sudah merayakan Natal. Dia mengatakan, marilah kita rayakan Natal yang akan jatuh pada tanggal 25 Desember beberapa saat yang akan datang. 160. Saturnalia, perayaan puncak musim dingin itu tahun 274. Ini tahun 126, 170. Baru kemudian di timur mulai dihitung. Siapa yang mengkanonkan pertama kali Natal menjadi perayaan gereja? Bukan di Roma, bukan di Konstantinopel, bukan di Antioquia, tapi di Alexandria. Catatannya di mana? Ini saya ngomong sejarah dulu, baru saya ngomong Alkitab nanti, supaya lebih mantap. Catatannya ada di dalam buku kuno yang berjudul Coptic Didaskalia Apostolorum. Pasal 18 tentang perayaan-perayaan dan puasa-puasa. Dalam pasal 18 itu, zaman Paus Demetrius pertama, ini bukan Paus Roma, ini Paus Alexandria. Karena kita tahunya gereja kuno cuma gereja di Roma Katolik. Padahal ada gereja kuno di Konstantinopel, Ortodok Yunani, gereja kuno di Alexandria, Ortodok Koptik, gereja kuno di Antioquia. Untuk pertama kali murid-murid Yesus disebut Kristen di mana? Di Antioquia. Kisah Rasul 11 ayat 26. Itu namanya gereja Syriak Ortodoks. Semuanya masih ada, tidak pernah hilang dari muka bumi. Pasal 18 teks yang disebut Didaskalia Koptik tadi mengatakan begini. Minta maaf, saya tidak ahli bahasa Koptik, tetapi saya menghafal teksnya itu dalam bahasa Arab. Bunyinya begini pasal 18 itu. Ya ikhwatana, tahfutu fi ayyamil a'yad allati hiya idmilat Rabbina Yesus al-Masih. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari-hari perayaan, yaitu Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Wa kamaluhu fi kamsati wa isrin fi syahri tasi'il lati lil ibraniyin allati huwa tasi'u wal isrun min syahri rabi'i allati lil masriyin. Yang artinya, tetapkanlah hari-hari perayaan kita kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tepatnya tanggal 25 bulan Ibrani ke-9, bulan Yahudi ke-9, namanya bulan Kislev, yang bertepatan dengan tanggal 29 bulan Mesir ke-4, namanya Kiah. Seluruh bapak gereja sebelum tahun 274 semua bicara tentang Natal. Sementara tidak ada sepotong pun dokumen yang mengatakan Dewa Matahari lahir 25 Desember. Sudah terlanjur mualaf, salah lagi. Datanya tidak karu-karuan. Bayangkan, tahun 125, catat. 160, catat. Coptic Didaskalia Apostolorum tahun 189 Masehi. Akhirnya oleh Hippolytus, Santo Hippolytus, Hippolytus muridnya Irenaeus, Irenaeus muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes muridnya Yesus. Sekitar tahun 220-an dia mencatat begini. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus egeneto pro octo kalandon Januarion. 8 itu terjadi 8 hari sebelum Januari itu. 8 hari sebelum Januari itu apa? 25 Desember, ini tahun 220. Sextus Julius Africanus sekitar tahun 230 mengucapkan hal yang sama. Yesus dilahirkan 8 hari sebelum bulan Januari. Ini data sejarah, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya sekarang,
Bagaimana kita bisa mudah sekali diharu-birukan oleh berita yang gaduh seperti ini, yang mengatakan tidak benar 25 Desember hari peringatan Dewa Matahari. Saya bilang, kamu tunjukkan satu dokumen saya bayar 1 juta. Sekarang 25 Desember perayaan Dewa Matahari, satu aja 1 juta. Tunjukkan dokumen apa? Tidak pernah ada. Jadi ini dongeng yang diyakini. Bahkan para teolog kita pun meyakini ini. Karena apa? Tidak pernah membaca sumber primer sejarah gereja. Mengapa? Karena mula-mula anti Katolik tidak disadari. Semua data gereja kuno dianggap Katolik gitu. Akhirnya apa? Bencana. Ketika kita menghadapi isu seperti ini, orang mengatakan, sudahlah, jangan berdebat soal tanggalnya. Tidak penting. Yang penting itu Yesus lahir di hati. Baik, salam Tuhan, itu tanggapan daripada Bapak Bambang Nursena, dan jelas bahwa Bapak-bapak gereja ya membicarakan tentang kelahiran Yesus tanggal 25 Desember ya, bukan membicarakan tentang kelahiran Dewa Matahari ya. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena memang benar adanya, dan semua orang bisa cek kebenarannya di internet ya. Saudara bisa cek di Google lah ya, bahwa yang dibicarakan oleh bapak-bapak gereja 325 Masehi itu ya adalah membicarakan tentang Natal, tentang kelahiran Yesus, bukan tentang kelahiran Dewa Matahari. Jadi Irene Handono tadi yang ngawur, mungkin saja Irene Handono ini tidak tahu apa-apa tentang sejarah kelahiran Yesus, tapi mencoba atau dengan pedenya ngomong ya bicara tentang kelahiran Yesus, bahwa tanggal 25 Desember itu adalah kelahiran Dewa Matahari.